Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai video ini, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rabibia Yuanda, karya siswa dari Erlangga, jurusan asisten perawat dan farmasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang farmasi dan sejarahnya. Sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah farmasi, atau tidak sama sekali. Apa itu farmasi? Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan berkombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengolahan, pengembangan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada masa itu, dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi dokter juga yang meracik obat. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan problematika dalam mengadakan obat semakin rumit baik formulanya atau cara membuat obat tersebut. Maka dari itu, pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Friedrich II memisahkan farmasi dan kedokteran. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Silicis. Dari sinilah sejarah farmasi berasal. Farmasi dan kedokteran pisah pada abad ke-18. Kemudian muncul apoteker di negara-negara barat. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. 1. Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates, yang dikenal dengan bapak kedokteran dalam praktek pengobatannya, telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga, Claudius Galen menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat ialah Ibnu Sina, telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Nomor 5 yaitu Johann Jakob Webber, berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Sejarah industri farmasi modern dimulai tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan caranya sendiri. Sejak saat itulah dunia farmasi terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memang Amerika Serikat dan Jerman. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.